Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk beribadah, untuk berbagi manfaat, untuk berbagi bakti kepada orang tua kita, untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Dan semuanya kita meyakini adik-adik yang dirahmati Allah, keseluruhannya adalah karena anugerah Allah, bukan semata karena kemampuan kita, sehingga kalimat hamdalah ini memang harus sering kita lafadzkan. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wa la af'alu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita, kemampuan kepada kita untuk mencintai Rasulullah dengan benar, untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan melafadzkan kalimat salawat salam atas beliau, tetapi lebih dari itu kita juga bersungguh-sungguh untuk mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai teladan dan uswah kita dengan sebaik mungkin, ya, dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya dan kepada kita semua. Adik-adik yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan mendampingi kalian untuk meyakini bahwa kalian semua sudah berada di tempat yang tepat, ya, di dalam belajar, didampingi oleh para gurunda, ya, para gurunda-gurunda terpilih insya Allah, untuk kemudian bersama sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, menjadi bagian dari orang-orang yang kelak akan mewarnai negeri ini dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan keluarbiasaan. Karena kita yakin kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah, ya, menciptakan kita semua manusia dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang istimewa, dalam keadaan diberikan potensi baik secara fisik maupun psikis, rohani, ya, jasmani, dan seterusnya. Ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Dan kewajiban kita adalah mensyukurinya. Mensyukurinya tidak cukup hanya dengan ucapan hamdalah. Mensyukurinya tidak cukup hanya dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih dari itu mensyukuri nikmat Allah dan pemberian Allah dengan cara menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk kebaikan dan kebermanfaatan. Jadi dari mulai kalian tadi bangun di pagi hari, ada banyak kebaikan kebermanfaatan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur. Jadi kalau adik-adik bangun di pagi hari, itu kan biasanya cukup mengucapkan hamdalah. Doa lebih lengkap yang kemudian kita hafal sejak kita SD adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, dibangunkan oleh Allah, dibukakan mata kita, jantung masih berdetak, seluruh fungsi tubuh masih bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah hal yang kemudian harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukurnya ketika kalian bangun, misalnya ambil air wudhu, kemudian sujud rukuk sholat subuh, atau setelah itu kemudian kalian bisa membantu orang tua dalam hal yang paling sederhana. Mungkin menyiram tanaman, mungkin membersihkan kamar kalian,
mungkin ya membantu orang tua ya dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, dan itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ini bukan hal yang sulit, bukan hal yang rumit, yang kalian ya siapapun dimanapun bisa melakukannya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, yakini bahwa kalian semua dicipta dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak biasa, sebagai makhluk yang luar biasa. Nah, salah satu kemudian bentuk syukur kita tadi adalah dengan cara atau dengan jalan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian kita maksimalkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk kita manfaatkan bagi sesama. Yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah, ketika kemudian kalian telah memilih ya Al-Huda sebagai lembaga pendidikan yang selama sekian tahun ke depan akan membersamai kalian, demikian pula dengan para gurunda yang ada di dalamnya yang akan mengajar dan membimbing kalian, maka yakini bahwa ini lembaga yang sudah saya pilih, sudah kita pilih untuk membersamai kita, sehingga ketika kemudian kita sudah memilihnya, konsekuensinya juga harus kita ambil, konsekuensinya juga harus kita benar-benar berkomitmen. Kalau kemudian di sini atau di sekolah ini ada tata tertibnya, maka sebagai konsekuensi kita sudah memilih Al-Huda, berarti seluruh tata tertib juga harus kita sepakati, harus kita taati. Demikian pula dengan aturan-aturan yang lain, yang itu kemudian insya Allah akan menjadikan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah ini menjadi ilmu yang penuh berkah dan manfaat buat kalian. Dan ini tentu menjadi penting. Di saat kalian sudah masuk kelas, bertemu dengan para gurunda yang mengajar kalian, maka tentu menjadi penting pula ketika kemudian seorang gurunda mengajar gitu ya, kalian kemudian mengikuti dengan baik, menghargai apa yang beliau ajarkan, menghormati bukan hanya penyampai ilmu tetapi juga menghargai ilmunya. Ini juga menjadi hal yang penting agar supaya ilmu yang kalian dapatkan benar-benar bermanfaat dan penuh dengan keberkahan di dalamnya. Sehingga sekali lagi ketika nanti kegiatan-kegiatan yang bersifat offline itu sudah dilakukan, jadi kalian masuk kelas, berjumpa langsung dengan para gurunda kalian, maka tentu hal-hal yang bersifat adab ya, adab itu harus kalian perhatikan benar dan kalian lakukan benar, kalian taati benar, agar supaya apa? Ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat buat diri tapi juga orang lain. Bukan hanya bermanfaat buat orang lain, tapi juga bermanfaat fid dunia hatal akhirah, dan itu yang lebih penting. Karena kehidupan di akhirat itu kehidupan yang panjang, lama, dan abadi. Tanpa batas waktu. Dan saya yakin kalian semua adalah pribadi-pribadi yang berharap kelak di akhirat mendapat surga Allah. Kelak di akhirat benar-benar mendapatkan keberuntungan. Maka salah satu keberuntungan yang bisa kalian dapatkan adalah dengan cara kalian menghargai ilmu dan menghargai penyampai ilmunya. Semakin kalian tidak menghargai ilmu, semakin manfaat ilmu itu dicabut oleh sang pemilik ilmu, Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala. Semakin kalian meremehkan dan tidak menghargai penyampai ilmu, maka semakin ilmu itu jauh dari keberkahan, dan tentu itu sayang, sangat sayang. Kalian berada di sebuah lembaga yang namanya Al-Huda, petunjuk, dan kita harapkan ketika kita ada di dalamnya keluar menjadi orang-orang yang tertunjuki jalan hidup kita, jalan pekerjaan kita, jalan berkeluarga kita, dan bahkan kemudian atas izin Allah kita pun bisa menunjuki orang-orang lain. Tentu saja sekali lagi atas izin Allah dan kehendak Allah, karena yang maha memberikan petunjuk atau Al-Hadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adik-adikku yang dirahmati Allah, yakini bahwa tidak ada di antara kalian yang tidak istimewa, tidak ada di antara kalian yang tidak bisa sukses dalam hidup. Kita meyakini bahwa Allah telah menganugerahkan potensi pada setiap diri termasuk kalian semua. Dan saya yakin kalian adalah anak-anak yang memiliki optimisme dalam hidup, memiliki semangat dalam hidup, memiliki keyakinan dalam hidup, bahwa kalian bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Coba kalau saya tanya, siapa di antara kalian yang ingin menghajikan orang tuanya? Angkat tangan. Nah, jadi ketika kemudian kalian ingin menghajikan orang tua kalian, berarti harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjadi anak yang bisa bermanfaat dan berguna. Dengan cara apa?
dengan cara tidak mengkhianati amanah yang sudah diberikan orang tua. Sudah dibayarin sekolahnya, dikasih uang saku, tiba-tiba kemudian bolos, tiba-tiba kemudian, ini kalau dalam bahasa Pak Hatta ya, bahasa Mojokerto, saya asli orang Mojokerto, ngelimbung, yang ngelimbung itu bolos. Jadi kalau kemudian itu yang kita lakukan, maka amanah orang tua ini kemudian menjadi muspro, ya, menjadi kemudian kita khianati, dan tentu itu sangat berbahaya ya buat kehidupan kalian di masa depan. Jadi sekali lagi, yang ketiga tadi ya, bagaimana kemudian kalian wajib meyakini bahwa di Al-Huda ya, di lembaga ini kalian dididik dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan cara yang luar biasa untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap mengukir prestasi-prestasi terbaik di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang berikutnya, orang-orang luar biasa, anak-anakku yang luar biasa, ikut sertakan dan libatkan apa-apa yang menjadi potensi spiritualitas kalian. Apa potensi spiritualitas kalian? Nah, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita prediksi. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan rencana kita. Maka ketika kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, tidak senyaman yang kita bayangkan, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, menolong hamba-hambanya. Maka senantiasa berdekat-dekat dengan Allah. Menjaga ibadah itu ya, menjaga ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keniscayaan. Tidak boleh tidak. Kenapa demikian? Karena sekali lagi karena dalam hidup kalian akan banyak berjumpa dengan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Sehingga kita pasti akan sangat-sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan di luar kita. Dan penolong terbaik adalah Allah. Dan zat yang maha kuat, zat yang maha memberikan solusi atas setiap masalah hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa dibangun. Jangan biarkan kemudian kehidupan kalian sepi tanpa Allah, ya. Atau sambung putus ya. Kalau bisa kan kemudian tersambung terus ya. Mungkin putusnya sesaat tapi setelah itu nyambungnya lama. Putusnya saat, nyambungnya lama. Jangan kemudian nyambungnya sesaat, putusnya lama. Wah, ini sangat berbahaya. Bisa kalian bayangkan kalian ikut sebuah lomba yang harus menggunakan sistem online. Tiba-tiba sambungan internetnya lelet. Ya, nggak nyambungnya lama, nyambung sebentar. Nggak nyambung lama, nyambung sebentar. Ya, pasti kalian akan sulit menang dan tidak akan menang ya. Maka agar supaya menjadi pemenang kehidupan, nyambung Allahnya lama. Mungkin nggak nyambung kepada Allahnya hanya sesaat. Dan itu pasti terjadi pada setiap orang. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik, kadang naik dan kadang turun. Nah, ketika kemudian iman itu turun, bagaimana kita bisa memilih agar supaya naik kembali? Maka sekali lagi berhubungan dengan Allah itu jangan putus sambung yang putusnya panjang, sambungnya pendek. Dalam satu hari minimal 5 kali kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua kita lakukan dalam rangka untuk terus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kalian memiliki kekuatan, kemampuan berhadapan dengan situasi sesulit apapun itu ya, bisa lulus dan bisa lolos, bisa menjadi pemenang-pemenang kehidupan, tidak menjadi anak-anak yang mudah sekali putus asa ya. Tidak menjadi anak-anak yang senantiasa pesimis dalam hidup, tidak menjadi pelajar yang tidak termotivasi hidupnya. Jadi ini kemudian menjadi penting buat kalian semua untuk kemudian terus memasang sambungan ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang terus secara kontinu dan istiqomah. Tidak terputus atau terpotong. Kalaupun kemudian terputus atau terpotong, jangan lama. Yang lama nyambungnya. Terputusnya sebentar-sebentar saja. Ini kemudian menjadi hal yang keempat yang penting buat kalian. Yang kelima, anak-anakku yang luar biasa, tidak cukup hanya doa-doa kita yang bisa menyampaikan kita pada hal-hal baik, hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ya, coba semuanya yang pengen sukses ada di sini. Kalau pengen sukses coba angkat tangan. Bismillah, yang angkat tangan saya doakan. Semoga Allah menyukseskan kalian, melimpahkan keluar biasaan buat kalian. Baik, saya hitung 1, 2, 3 angkat tangan.
Baik, Alhamdulillah ya. Ini hampir semuanya insya Allah angkat tangan ya. Baik, ketika kemudian kalian berharap kemuliaan hidup, kesuksesan dan keistimewaan hidup, maka ada hal yang perlu kemudian kalian catat. Bahwa seringkali kemudian ada doa-doa kita yang tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kekhusukan yang kurang. Mungkin karena hal-hal yang kita lakukan lebih banyak tidak manfaatnya, sia-sianya, atau mungkin lepas melakukan kemaksiatan sehingga masih belum benar-benar dalam keadaan bersih ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kemudian mendongkrak, ya, mentenagai, menjadikan doa-doa kalian itu doa-doa yang luar biasa, sesuatu yang harus ketika kemudian kalian meminta, memohon agar kiranya orang tua kalian juga memiliki doa-doa yang senantiasa termunajatkan kepada Allah buat kalian. Salah satu sebab kesuksesan banyak orang ya di hadapan di atas bumi ini, ya, salah satu kesuksesan banyak orang di atas bumi ini adalah doa-doa orang tua kepada mereka, serta sikap-sikap birrul walidain anak tersebut kepada orang tuanya. Bahkan bukan hanya di Islam, bukan hanya dalam agama kita, bahkan dalam banyak kultur atau budaya, hal seperti itu kemudian menjadi sebuah proses yang harus dibiasakan. Cobalah lihat orang-orang Tiongkok misalnya mengajarkan ya kepada mereka, ya, ada sebuah ajaran mereka yang kemudian mengatakan, rajakan orang tuamu, jadikan orang tuamu seperti raja, layani orang tuamu seperti raja, maka insya Allah Tuhan akan melayani rizki kalian seperti rizki raja. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan, ya, rizki dan seterusnya seperti para raja yang dimuliakan, diistimewakan. Saya yakin kalian semua menginginkan itu. Ketika kalian menginginkan itu, maka rajakan orang tuamu, maka muliakan orang tuamu, maka istimewakan orang tuamu, dan mohon minta kepada beliau-beliau untuk kemudian mendoakan kalian. Yang doa orang tua terhadap Allah itu seperti doa Nabi kepada umatnya, maka tentu ini doa yang teramat sangat luar biasa. Lah, agar supaya orang tuamu nak mendoakan kalian dengan ridho, mendoakan kalian dengan ikhlas, mendoakan kalian dengan tulus, maka jangan sakiti mereka, jangan khianati kepercayaan dan amanah dari beliau, dan jangan membuat beliau sedih dalam hidupnya. Maka kalaupun harus keluar air mata dari pelupuk mata orang tua, semoga itu adalah air mata kebahagiaan karena prestasi kalian, karena kebaikan kalian, karena keluar biasaan kalian. Jadi kita berharap kalian semua menjadi anak-anak yang senantiasa gampang dan mudah membahagiakan orang tua. Untuk kemudian apa? Orang tua menjadi tulus, menjadi lebih ikhlas mendoakan kalian. Yang dengan ketulusan itu, keikhlasan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya, menurunkan keberkahannya buat kalian semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yakini sekali lagi bahwa ada sekian banyak kebaikan dan potensi yang Allah titipkan kepada kalian semua. Dan yakini kalian sudah berada di tempat yang tepat di SMK Al-Huda ini untuk kemudian dihantarkan oleh gurunda-gurunda kalian ke tempat terbaik yang insya Allah akan kalian dapatkan sebagai takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini kalian bisa bahagiakan orang tua. Yang dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalian bisa menjadikan lingkungan kalian orang-orang yang bisa merasakan manfaat kalian. Maka saya tunggu, ya, mungkin 5-6 tahun setelah hari ini, saya telah mendengar kabar bahwa kalian sudah menjadi orang-orang sukses. Kalian sudah menjadi orang-orang luar biasa, dan salah satu sebabnya karena kalian yakin. Yang kedua, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, perhatikan adab dan etikanya baik terhadap ilmu maupun pembawa ilmunya, para gurunda kalian, ya. Demikian pula lembaga kalian, jaga nama baik Al-Huda. Kemudian yang ketiga, nyambung terus dengan Allah, ibadahmu jangan sampai bolong, apalagi sholat 5 waktu. Bolongnya sholat 5 waktu akan
masalah ya, berakibat masalah pada hidup kalian. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti, itu kan. Kemudian yang keempat, doa-doa dari orang tua senantiasa kalian harapkan agar supaya doa itu bisa tulus disampaikan, maka birrul walidain, gitu kan. Jadikan dirimu sebagai anak-anak yang senantiasa memberikan layanan terbaik untuk orang tua di rumah, sekolah dengan para gurunda, di jalan dengan para pemakai jalan yang lain. Saya harapkan saya berjumpa kalian suatu saat nanti bisa dengan offline, dan saya bisa menjadi bagian dari orang yang kelak melihat kesuksesan kalian di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sukses mulia buat kalian semua, tetap semangat untuk sampai pada takdir terbaik kehidupan kalian. Insya Allah mendapat takdir terbaik dari kehidupan kalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal salah yang mungkin saya sampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat, tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.